Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Prabowo Budi di dalam media pembelajaran daring kita yang kedua, di mana pembelajaran media daring kita yang kedua ini melanjutkan dari pembelajaran media daring kita yang pertama kemarin yang tetap membahas pada penggunaan fungsi-fungsi di dalam Microsoft Excel. Untuk pembelajaran media daring kita yang kedua ini, kita akan berfokus kepada penggunaan fungsi if di dalam Microsoft Excel, di mana fungsi if sendiri fungsi utamanya adalah memberikan nilai logika dari bilangan di dalam Microsoft Excel. Fungsi if sendiri selain dia berdiri sendiri atau bisa digunakan secara langsung, dapat juga digabungkan dengan beberapa fungsi yang lainnya, seperti fungsi AND, fungsi OR, atau kita combine dengan menggunakan fungsi sum atau fungsi average yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, sebagai contoh yang pertama, kita akan menggunakan data di samping ini untuk kita cari nilai keterangannya. Nilai keterangannya berdasarkan kepada kondisi yang sudah disiapkan sebagaimana berikut. Dengan menggunakan nilai if, kita akan mendapatkan nilai keterangan berdasarkan kepada kondisi yang sudah ditetapkan, yaitu apabila keterangannya bernilai naik, apabila dia nilai NR-nya di sini lebih dari sama dengan 75, dan bernilai tidak naik apabila nilai NR-nya kurang dari 75. Contohnya sebagai berikut, kita mulai dari fungsi if sama dengan if kurung buka, nilai NR-nya kita klik, kemudian kita beri simbol lebih besar dari sama dengan 75, koma, titik 2, naik. Ini merupakan nilai yang benar, value if true, ya, nilai apabila benar, koma, titik 2, tidak naik, titik 2 lagi, atau value if false, atau nilai ketika salah. Kenapa kita menggunakan titik 2 di sini? Penggunaan titik 2 di depan dan di akhir disebabkan karena nilai tersebut bersifat teks atau karakter, bukan bilangan, sehingga memerlukan titik 2 sebagai pembuka dan penutupnya. Oke, selanjutnya kita tutup, atau kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. Sehingga ketemu nilai di sini naik karena sesuai lebih dari sama dengan 75. Karena data di sini lumayan banyak, sehingga kita cukup mendragnya saja. Kita klik, kita drag ke bawah, sehingga kita ketahui mana yang dia tidak naik dan mana yang dia naik. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi if yang sederhana atau fungsi if saja. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if yang kita kombinasikan dengan fungsi n di sini. Kita akan menggunakan fungsi n yang kita akan tetap gunakan untuk mengisi nilai keterangan. Di mana nilai keterangan ini sesuai dengan pernyataannya akan didapatkan dari nilai PTS dan nilai PAS. Di mana akan bernilai naik apabila nilai PTS dan nilai PAS-nya bernilai lebih dari sama dengan 75. Apabila sebaliknya, dia akan bernilai tidak naik. Contohnya sebagaimana berikut. Kita mulai saja. Kita mulai dari sama dengan if kurung buka, n, kurung buka lagi, nilai PTS-nya kita klik, kita beri simbol lebih dari sama dengan 75, koma, kemudian nilai pasnya kita klik, kita beri simbol lebih dari sama dengan 75, kita kurung tutup, koma, kita beri nilai value-nya naik apabila benar, koma lagi, titik 2, kita beri nilai value-nya apabila salah, tidak naik, titik 2 lagi, kurung tutup. Kenapa di sini ada dua kurung tutup di dalam n dan di dalam if-nya? Karena di dalam n ini digunakan untuk menutup atau mengunci dari penggunaan fungsi n sendiri. Ya.
Ya, perhatikan ya, berarti kurung buka di sini dan kurung buka di sini berbeda. Kurung buka di sini untuk menggunakan fungsi N, sedangkan kurung buka di sini untuk menggunakan fungsi if. Selanjutnya kita enter dan kita dapatkan nilai naik. Lalu kemudian kita drag ke bawah lagi sehingga kita ketahui mana yang dia tidak naik, mana yang dia naik. Ya. Kenapa kok ada yang berbeda, Pak? Di sini dia mendapat nilai 75 sedangkan dia tidak naik. Ini disebabkan oleh fungsi N tadi. Fungsi N tadi, apabila dua nilai ini tidak benar atau tidak sama-sama lebih dari 75, maka nilai yang salah yang akan digunakan atau tidak naik. Jadi dia harus dua-duanya benar atau dua-duanya sesuai atau lebih dari 75. Contohnya seperti ini. Ya, karena dia nilainya sama-sama lebih dari 75, maka dia naik. Sedangkan di sini, di salah satunya atau nilai PTS-nya dia kurang dari 75, maka dia dihitung dengan tidak naik. Ya, itu tadi contoh dari penggunaan fungsi N, if dengan N. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if dengan OR. Fungsi if dengan OR di sini digunakan juga sama, namun bedanya dia menggunakan simbol OR atau dalam bahasa Indonesia. Di mana narasinya nanti tetap sama, kita akan mencari nilai keterangan di sini berdasarkan kepada narasi atau pernyataan berikut. Apabila nilainya PTS atau nilai pasnya lebih dari 75, dia akan naik. Apabila tidak, dia akan tidak naik. Contohnya sebagaimana berikut. Kita mulai saja. Sama dengan if kurung buka or kurung buka lagi. Nilai PTS-nya kita klik. Kita kasih simbol lebih dari sama dengan 75. Koma. Nilai plusnya kita klik. Kita beri simbol lebih dari sama dengan 75. Kita kurung tutup untuk menutup fungsi or-nya. Kita beri koma. Kita petik 2. Kita kasih nilai naik apabila dia benar. Kita koma lagi. Kita titik 2. Kita kasih nilai tidak naik apabila nanti hasilnya salah. Titik 2. Kurung tutup. Enter. Kemudian kita drag ke bawah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Perbedaan antara OR dan AND di sini adalah terlihat di bagian ini. Kalau AND tadi dua-duanya harus benar, kalau OR cukup salah satunya saja yang benar. Itu dinilai sesuai dengan pernyataan ini. Apabila dua-duanya salah seperti ini, maka dia akan bernilai tidak naik. Namun apabila hanya salah satunya saja seperti ini, maka dia akan bernilai naik. Itu tadi penjelasan tentang if dengan or dikombinkan. Untuk yang terakhir kita akan menggunakan fungsi if combine. Fungsi if combine di sini adalah fungsi if yang dikombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lainnya seperti sum, avg, max, min, dan sebagainya. Kebetulan di dalam contoh ini kita akan mengkombinkan fungsi if dengan fungsi rata atau fungsi rata-rata. Di mana kita tahu fungsi rata kemarin menggunakan fungsi average. Fungsi average. Di mana fungsi average sudah kita bahas kemarin di dalam tutorial yang pertama kita. Kembali lagi kita mengisi nilai keterangan berdasar pada pernyataan berikut, di mana akan bernilai naik apabila nilai ratanya di sini yang masih kosong ini, nilai rata yang masih kosong ini, dia bernilai lebih dari 75. Apabila tidak, dia akan bernilai tidak naik. Oke, kita mulai saja contohnya sebagaimana berikut. Kita mulai di sini. Sama dengan if, kurung buka. Karena yang di dalam pernyataan ini adalah nilai rata, maka akan kita gunakan fungsi rata-rata atau fungsi AVG. Kemudian kita kurung buka lagi. Kita drag, karena dia rata-ratanya adalah tiga-tiganya dari nilai PH, PTS, dan PHS.
Kemudian kita tutup untuk mengunci dari fungsi AVG-nya. Kemudian kita kasih koma, petik 2, nilai apabila dia benar nanti, hasil dari rata-ratanya. Apabila benar lebih dari 75, maka akan bernilai naik. Namun apabila salah, dia akan bernilai tidak naik. Petik 2, kurung tutup. Pernyataan ini, apabila kita terima atau klik yes, maka dia akan mengerjakan fungsi sebagaimana yang sudah ditampilkan di sini. Menjadi if average titik 2 naik tidak naik. Oke, kita klik yes saja, maka akan didapatkan nilai naik walaupun kita tidak menghitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita cukup klik drag ke bawah untuk mendapatkan semua hasil yang diinginkan. Demikian penjelasan dari media daring kita yang berdua ini. Apabila ada pertanyaan, apabila ada kesulitan, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa pula dipelajari lagi media daring yang pertama kemarin. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.